perkenalkan, nama saya Nikade Berliana Pinkan Widana, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menceritakan biografi dari salah satu tokoh yang berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu siapa tokohnya? Ya, benar, Amir Syarifuddin. Mr. Amir Syarifuddin Harahap, atau lebih dikenal dengan Amir Syarifuddin Harahap, lahir pada tanggal 27 April 1907 di Medan, Kesultanan Delhi, Hindia Belanda. Memiliki istri yang bernama Dejana Harahap. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 6 orang anak. Amir Syarifuddin adalah seorang politikus, sosialis, dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Angkola Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Selain itu, Amir juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri kedua pada tahun 1947 sampai 1948, Menteri Pertahanan Indonesia kedua pada tahun 1945 sampai 1948, Menteri Penerangan ke-1 pada tahun 1945 sampai 1946. Sebelum kemerdekaan, Amir Syarifuddin sudah terlibat dalam berbagai pergerakan bawah tanah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tahun 1931, Amir terlibat mendirikan Partai Indonesia atau Partindo. Amir juga mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, sembari menulis dan menjadi direktur Pujangga Baru. Berjuang untuk pembebasan dari belenggu penjajah. Benih-benih perjuangan itu pun makin mekar saat bertemu para tokoh pejuang seperti Mr. Muhammad Yamin. Amir menikmati pendidikannya di ELS atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai pada tahun Agustus 1921. Atas undangan saudara sepupu TSG Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad dan belajar di kota Leiden sejak tahun 1911, Amir pun berangkat ke Leiden. Tak lama setelah kedatangannya, dalam kurun waktu 1 tahun, dia menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa gimnasium di Haarlem. Selama masa itu pula, Amir terlibat aktif dalam diskusi-diskusi kelompok Kristen, misalnya dalam CSV of Java yang menjadi cikal bakal GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ia tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvinis yaitu Dring Smith. Namun, pada September 1927, sesudah lulus ujian tingkat kedua, Amir kembali ke kampung halamannya karena masalah keluarga. Walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar Amir menyelesaikan pendidikannya di Leiden terlebih dahulu. Kemudian, Amir masuk sekolah hukum di Batavia, menumpang di rumah temannya yang telah menjabat sebagai Direktur Sekolah Pendidikan Guru di Jatinegara. Kemudian Amir pindah ke asrama pelajar Indonesia, Klub Gladbach, Keramat 106. Ia ditampung oleh senior satu sekolahnya yaitu Mr. Muhammad Yamin. Amir Syarifuddin sendiri disegani oleh kawan dan lawan-lawannya termasuk Belanda. Sebuah dokumen NAVIS atau Netherlands Independentary versus Intelligence Service, instansi rahasia yang dipimpin Van Mook, tertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir yang berisi ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut. Muhammad Yamin menyebutnya dia adalah ahli retorika yang hanya dapat disejajarkan oleh Soekarno. Setelah Amir bertobat, Amir pernah mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah. Tiap minggu Amir turut berkhotbah. Khotbahnya selalu menyentuh dan meneguhkan banyak orang. Penggaliannya terhadap Injil sangat mendalam. Amir adalah orang yang berpengetahuan tinggi soal politik dan teologi.
Bahasanya yang sederhana dan lugas, Amir sebagai seorang orator yang sangat brilian yang suka membumbui kata-katanya dengan humor. Karenanya, ia menjadi sangat populer. Menempatkan diri sebagai orang Kristen di dalam perjuangan kemerdekaan, Amir memiliki prinsip yang radikal. Salah satunya tulisan pendalamnya yang yaitu menuju jemaat Indonesia asli. Ia menempatkan kontekstualisasi kekristenan di Indonesia sebagai bagian perjuangan. Dan dalam berbagai kesempatan, Amir menyatakan bahwa seorang Kristen yang baik dapatlah juga sekaligus menjadi seorang nasionalis yang baik. Hal ini suatu petunjuk tentang sintesa keagamaan dan kebangsaan Amir yang utuh. Setelah kisah perjuangan Amir Syarifuddin, ada yang tahu bagaimana kisah kematian Amir Syarifuddin? Nah, ini dia kisah kematian Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin tewas karena dieksekusi oleh kawanan TNI. Pada saat itu, Amir Syarifuddin menghadapi regu tembak yang berdiri di hadapannya tanpa wajah takut. Ia tak sendiri, ada 10 orang rekannya yang juga tengah menyongsong maut. 11 lelaki itu berbaris sejajar, masing-masing berdiri di sisi lubang yang telah dipersiapkan untuk tempat peristirahatan terakhir mereka. Malam itu pada tanggal 19 Desember 1948 menjelang pergantian hari di area pemakaman di Desa Pedalaman, Desa Ngalian, Karanganyar, belasan kilometer ke arah timur Surakarta, Jawa Tengah. Amir dan 10 orang lainnya bersiap untuk menjalani eksekusi mati. Mereka dituding terlibat pemberontakan PKI Madiun yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Ke-11 terhukum itu dengan serempak menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengumandangkan Internationali, tembang kebesaran solidaritas kaum komunis sejagat raya. Setelah itu, Amir meminta izin untuk membaca Alkitab dan memanjatkan doa. Ia juga memohon agar kitab suci itu ikut dikuburkan bersama jasadnya nantinya.